Kira-kira Kang Erwin, ini masalah Kota Bandung kan banyak. Ya, Pasti masyarakat orang Bandung udah tahu ya, banjir, macet, ya. terus pendidikan, kemiskinan. Menurut Kang Erwin yang paling jadi prioritas, kan 5 tahun aku tahu nggak mungkin lah kita semua masalah beres gitu kan. Atau mungkin menurut Kang Erwin nggak tahu juga. Kira-kira prioritasnya Kang Erwin yang mana? Halo pemirsa Bis Bandung Channel, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program OCS, obrolan cerdas ekonomi dan sosial. Sobat OCS, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial yang pasti teman-teman Sobat OCS sudah tidak asing lagi, melihat mukanya sudah banyak beredar di baliho-baliho, di tempat-tempat billboard gitu ya. Di Kota Bandung, saya perkenalkan Bapak Haji Erwin, apa kabar? Alhamdulillah Pak Erwin. Kang Erwin aja. Oh, Kang Erwin, oke. Iya. Kang Erwin. Terima kasih nih udah mampir tengah sibuk-sibuk. Sama-sama Pak. Apalagi ini Makasih ya Pak. malam sudah mau berangkat lagi ke Bali katanya. Dia Ini ke Bali jam 8 pesawatnya. masih menyempatkan diri mampir ke Bandung TV studio kami. Makasih Pak diundang juga. Kang Erwin, ini teman-teman Sobat Oces pasti udah pernah lihat mukanya Kang Erwin. Saya yakin udah pernah lah, warga Bandung. Insya Allah. Di sudut perempatan jalan mana udah pasti pernah lihat lah ke mukanya Kang Erwin. Tapi mungkin belum semua kenal Kang Erwin. Bisa perkenalkan diri gak Kang Erwin? Ya, saya tahu Kang Erwin maksudnya anggota dewan di Siap. Kota Bandung. Sebelum di anggota dewan, Kang Erwin kesibukannya apa? Sampai kenapa kok mau memilih masuk ke politik gitu? Oke. Ya mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Bandung TV, mungkin nama saya Erwin ya. Nggak ada kepanjangan, Erwin aja Bapak namanya seperti itu. Alhamdulillah pendidikan saya S1 Sarjana Ekonomi, S2 Master Pendidikan Agama Islam, S3 saya Ilmu Pendidikan, insya Allah bulan Juli jadi dokter gitu. Dan tahun ini ya. Selamat Bapak. Kebetulan saya tinggal di Jalan Hulu Kuraya nomor 15, Kelurahan Babakan Sari. Anak saya 6 Pak. Wah. 6 banyak. Yang pertama lulusan dari pesantren dari Gontor, sekarang kuliah di Fakultas Dakwah di UIN sama di Unpas. Alhamdulillah sekarang terpilih jadi anggota dewan. Oh iya. Di usia 24 tahun mungkin. Yang kedua sama lulusan dari pesantren juga di Gontor. Sekarang kuliah di UPI ya. Universitas Pendidikan Indonesia, ngambil ekonomi syariah sambil buka perusahaan namanya Snaptation. Sekian promosi aja kalau mau foto booth, kalau ada Snaption itu punya anak saya yang kedua. Siap. Yang ketiga di Pondok Pesantren Qurani di Perongpong, yang keempat di Asalam, yang kelima di Asalam, yang keenam 1 tahun, yang ketujuh dalam proses pembuatan. Masih nambah terus. Kebetulan saat ini dulu saya pengusaha, Pak, pengusaha dari tahun 91 saya udah tamat SMA udah usaha. Oke. Terus saya menjadi ketua partai di tahun 2010 masuk 2011 waktu itu. Sudah 15 tahun saya ketua DPC Partai Kebangkitan Masyarakat Bandung. Alhamdulillah saat itu juga saya masih ketua RW di rumah. Masih Bapak? Masih. Luar biasa. Udah 3 periode jadi ketua RW, periode terakhir mungkin sekarang. Saya juga ketua forum RW Kecamatan Kiara Condong yang sebelumnya ketua forum RW Kelurahan Babakan Sari. Alhamdulillah saat ini saya masih anggota dewan di Komisi D, di akadenya di Komisi D, di Banggar, Anggaran dan di Bamus. Oke. Nah, kenapa saya masuk politik? Karena bagi saya kenapa masuk politik? Karena kita punya mabda siasi, Pak. Politik adalah istislahun nas ila thoriqil bunyi dunya wa ukhra. Politik itulah usaha-usaha perbaikan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat itu oleh politik. Jadi kalau kita ini semua harus melek politik. Betul. Karena yang bisa memperbaiki itu orang yang bisa masuk di kekuasaan, baik itu di legislatif, eksekutif, yudikatif itu seperti itu. Kita harus kenapa? Karena politik ini adalah tertingginya adalah kemanusiaan. Gitu. Mungkin kalau tadi dasar kenapa kita masuk politik ya? Betul. Ya pertama saya pengen ibadah karena saya sudah punya pengalaman jadi ketua RW,
jadi dewan, terus jadi ketua partai di NU saya sebagai ketua Pagarnusa, dan di PKB banyak lah gitu ya organisasi saya masukin gitu kan, seperti itu. Nah mungkin saya pengen meraih pengabdian yang lebih besar. Betul. Karena semua Mas yang diciptakan oleh Allah ini, oleh Tuhan ini, semua diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi wa ma, dan tidaklah khalaqtul jinna, aku menciptakan jin, wal insa, dan kita semua manusia, illa, melainkan liya'budun, agar mereka beribadah kepada aku. Jadi apapun yang saya punya, harta, tahta, jabatan, semuanya untuk beribadah kepada Allah. Karena kenapa? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'atihi. Semua pemimpin ini akan diminta pertanggungjawabannya di yaumul akhir atas kepemimpinannya, Mas. Bakal ditanya, dihisap nanti itu. Ya, Gitu Mas, itu alasan pertama tadi. luar biasa. Nah, Kang Erwin, di politik berarti kurang lebih 15 tahun Kang Erwin ya? 15, sebenarnya kalau bicara politik saya suka dari tahun 98. Oh pasti, ya, tapi masuk 98. PKB. Tapi PKB bukan dalam arti masuk politik praktis itu di tahun 2011, 15 tahun lah ya, betul. 15 tahun ya dari mulai Pak. Kalau dulu hanya penggembira dulu itu sebelumnya. Nah, pendukung-pendukung lah gitu ya. Ya betul. Kenapa milih PKB Kang? Waktu itu. Ya gini, karena fikroh saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, siasahnya, harokahnya ya ke PKB gitu. Ah, cocok ya. Ke PKB. Tapi PKB ini plural, bebas, lintas agama pun bisa ke PKB. Terus Semua suara di PKB PKB ini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis juga, bebas. Cuman pondasi awalnya itu NU gitu. Tapi bebas kita ini. PKB kan suaranya naik terus nih Kang. Alhamdulillah Pak. Rahasianya apa Kang Erwin? Kang Erwin dibawa ke khusus di Kota Bandung lah nih. Ya Aku lihat kan begini kemarin Pak. berapa Kang yang Awal, hasil? dulu pertama saya jadi ketua PKB masih 0 kursi, belum ada kursi. 0 kursi di kota. 0 kursi cuma 18.000 suaranya. Naik menjadi 45.000, naik lagi di 2 kursi 52.000. Alhamdulillah sekarang naik menjadi 5 kursi 120 ribuan kalau nggak salah. Segitu. Kemarin tuh 5 kursi. 5 kursi sekarang. Jadi dari 0 di bawah kepemimpinan saya, alhamdulillah dari 0 jadi 5 kursi. 5 kursi. Minum ya? Maka. Wow, sampai 5 kursi ya. Nah terus Kang Erwin kan nih udah rahasia umum lah, bukan rahasia umum, mencalonkan diri Ya, mau jadi wali kota gitu Kang Erwin. betul. Insya Allah Pak. Kira-kira nih alasannya kenapa selain ibadah yang tadi Kang Erwin? Ya saya pengen Bandung ini perlu perubahan. Nah itu tadi aku udah ceritain. Bandung ini Tagline-nya, perlu Bandung perubahan. perlu perubahan. Jadi saya punya nawa itu, ya tadi ibadah. Kedua saya harus merubah kondisi kota Bandung ini. Yang menurut saya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena saya sangat tahu bagaimana kondisi masyarakat kota Bandung saat ini. Saya punya pengalaman sebagai ketua RW. Bagaimana kondisi? Kenapa saya disebut pemimpin tanpa sekat, Pak? Betul. Karena rumah saya ini terbuka dari subuh sampai jam 12 malam, macam-macam yang datang itu. Oh gitu. Yang minta beras, yang minta modal, yang dicabut listrik, yang ijazah ditahan, yang pindah sekolah, yang perban bank emok, yang mau masuk rumah sakit, yang perceraian juga ada, dan berbagai persoalan lah, banyak lah, yang pinjam ambulan, yang pinjam mobil serbaguna, yang pengen disunat, banyak lah pokoknya berbagai persoalan. Jadi udah sama masyarakat itu udah ya tahu lah kan, kalau ininya, yang akar rumput di ya. dapil saya sudah sangat tahu lah pasti. Akar rumputnya udah ini Kang Erwin ya. Ya, udah sangat tahu gitu. Udah sangat tahu ya. Mungkin waktu saya bagi 4.000 HP ya dulu waktu PJJ, itu kan data yang datang di Pembelajaran jarak jauh. Waktu pembelajaran jarak jauh. Ya, COVID. waktu itu kan jarak jauh. Kita belum punya anggaran. Betul. Jadi saya ada rezeki waktu itu ya, saya beliin 4.000-an 4.000 HP. Ya. Buat anak sekolah. Ya. Tapi HP murah, HP Cina Ya, waktu tapi itu. kan bisa dipakai buat Bisa. Ya kalau dipakainya awet ada yang bertahan sekarang juga udah masih dipakai ada. luar biasa di Kang Erwin. Ya, Pengabdian ya. buat masyarakatnya. Ya bisa buat apa kan, kita hidup ini tuh untuk beribadah, Pak. Kira-kira Kang Erwin, ini masalah Kota Bandung kan banyak. Ya, Pasti masyarakat orang Bandung udah tahu ya. Banjir, macet, ya. terus pendidikan, kemiskinan. Menurut Kang Erwin yang paling jadi prioritas? Kan 5 tahun aku tahu nggak mungkin lah kita semua masalah beres gitu kan. Atau mungkin menurut Kang Erwin nggak tahu juga. Kira-kira prioritasnya Kang Erwin yang mana? Jadi pertama mungkin Bandung ini harus dibenahi dulu. Kalau saya jadi wali kota Bandung,
Pertama, saya akan membuat manajemen pemerintahan yang amanah. Oke. Kita tahu semua 10 tahun terakhir Oh, wali kota masuk, ya. sekda masuk. Sekarang sekda tersangka, Ya. malah merembet ke anggota dewan juga Betul, ada. ada juga. Nah, kalau saya jadi wali kota itu, saya akan meningkatkan aparatur ya, Aparaturnya akan dulu. mengawal pembangunan saya oleh APH dikawal gitu kan. Kalau perlu selama saya menjabat ditongkrongin oleh KPK di awal lah pengisian saya terakhir ini. Ya. Supaya jelas. Kenapa seperti itu, Mas? Karena maaf ya, kita di sini Perumda Pasar aja rugi. PDAM juga tidak begitu menguntungkan, hanya cukup untuk menggaji kan seperti itu. Saya kemarin ngecek kayak Perumda itu. Ya kita harus perbaiki dari hulu sampai hilir. Ya kondisinya di hulunya aja juga udah kurang baik gitu, kurang benar. Jadi harus perbaiki semua, Mas. Jadi yang baik kita buat lebih baik, yang buruk kita buat menjadi baik gitu kan, seperti itu. Ya karena makanya pemimpin ini makanya ada pemimpin itu nggak sembarangan pemimpin, Mas. Pemimpin itu ada syaratnya. Ya. Jadi kata para sahabat Rasul, pemimpin itu ada 4 yang pokok, yang tambahannya ada 4. Jadi pertama pemimpin itu harus patona, harus cerdas. Ya makanya saya karena harus cerdas, saya kuliah lagi, Sampai makanya S3. insya Allah S3 ini bulan tahun ini bulan Juli ini. Bicara benar, bicara sidik, ya niatkan bahwa kita ini posisinya memimpin ini harus benar. Kenapa? Kalau benar ya jaminannya surga. Harus tablik, bisa menyampaikan, harus bisa ngomong pemimpin ini, nggak bisa pendiam. Bisa menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat. Keempat, harus amanah. Ya itulah kuncinya, harus amanah itu. Kalau nggak amanah ya jadi korupsi kan. Terus yang kelima, harus tawasud itidal, harus adil pemimpin ini. Niatkan, kenapa pemimpin ini harus adil? Kalau bicara surganya, Mas, pemimpin adil itu kata Rasulullah, sab'atu yudiluhumullah. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya, fi dilihi yaumadila, pada hari di mana tidak ada naungan illa diluhu, kecuali naungan Allah, yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi selesaikan semua dengan dasar keadilan. Keenamnya harus tasamuh, toleran. Makanya yang datang ke rumah saya nggak pernah nanya agamanya apa, sukunya apa, ya saya bantu saja selama saya mampu. Iya. Yang ketujuh harus tawajun, berimbang dalam berhikmah. Jadi harus ada berimbang, ngurus keluarga, ngurus politik, ngurus masyarakat, harus berimbang. Terakhir, Mas, pemimpin itu ini yang pokok, berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pemimpin itu bukan hanya soleh, tapi harus berani, gitu. Kalau 8 ini ada di dalam sarang tubuh pemimpin, insya Allah Bandung bisa menjadi Bandung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kenapa? Makanya kita ini mempersatukan 4 pilar yang ada di satu wilayah, Mas. Saya patokannya karena saya Muslim. Jadi Rasulullah, kata Rasulullah gitu, qiwamud dunya bi arba'ati asyabi, ilmi ulama. Pertama ilmunya para ulama. Kedua wabi adil umaro, adilnya para pemimpin. Ketiga wabi syaqwati agniya, dermawanya orang-orang kaya. Dan yang keempat wabi du'al fuqara. Kalau 4 pilar ini sinergi, koordinasinya baik, disambungkan dengan baik, saya yakin wilayah tersebut harus Bandung. Tadi saya bilang Bandung bisa menjadi Bandung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, jadi pemerintahan dulu yang amanah, Mas. Pemerintah dulu ya, Kang. Yang tahan dulu. Kenapa ya, kalau nggak amanah ya program apapun bisa, nggak bakal. program apapun nggak akan jalan. Ujung-ujungnya nyari keuntungan. Bener. Ujung-ujungnya di markup. Bener. Ujung-ujungnya dikorupsi kan, seperti itu. Ya contoh aja kayak RTH kan gitu kan. Ruang terbuka hijau kan markupnya besar sekali itu kan begitu. Itu kan bukan posisinya merampok gitu kan, merampok uang rakyat kan gitu. Ya maksud saya ya itulah susah juga diomongin. Ya pertama harus takut dulu sama Tuhan, sama Allah gitu. Itu kan, dulu seperti itu. fundamentalnya, Kang. Pertama itu, ya banyak siapa lagi yang menanyakan. Dan misalnya Sampah mungkin. Kalau sampah saya akan sampah deh, 2 pendekatan ramah lingkungan dan pendekatan teknologi ramah lingkungan, Mas, gitu. Ramah lingkungan ya mulai dari penataan dari mulai rumah ya, rumah-rumah, tingkat RW. Kayak sekarang kan banyak keluhan sampah ini dari tukang sampah. Kalau saya jadi wali kota, bagusnya tukang sampah ini
digaji bukan oleh RW, digaji oleh pemerintah Kota Bandung gitu. Oke. Supaya beres, tidak dapat soalan gitu. Problemnya sangat banyak. Karena katanya harus store ke setiap harus buang sampah harus ngasih katanya ya, kata tukang sampah. Jadi ya inilah banyak pungli-pungli yang harus selesaikan ini gitu. Nah, juga. itu pungli Kang. Di Kota Bandung ini. Ya makanya perlu pemimpin yang tegas dan berani menyelesaikan hal itu semua. Insya Allah saya berani, Mas. Wah, luar biasa nih. Kita bisa catat janji. Ya iyalah. Aku cerita nih Kang Erwin ya. Salah satu yang sering aku cerita, yang aku tahu ya di bidang pariwisata, Kang Erwin. Oke. Kalau di Bali itu Kang Erwin, kalau bus pariwisata, ini aku juga cerita di podcast sebelumnya. Oke. Kalau bus pariwisata jalan, itu sama restoran, hotel, oke tempat wisata, itu Oke. ditunggu-tunggu, ayo parkir sini. Begitu parkir bukan dipungliin, tapi si tour guide, driver busnya itu di treatment. Karena dia sudah bawa rezeki buat tempat wisata itu. Justru dikasih tempat fasilitas lah di treatment. Kadang sering kali juga ada dari pembelian total berapa dapat fee lah si tour guide. Kalau di sini kan enggak Kang. Malah datang, wah parkir 150.000, 200.000 misalnya gitu. Ya ini perlu dibenahi, Mas, semua. Iya, jadi padahal gue udah bawa rezeki buat tempat ini gue malah Sama aja kayak sekarang banyak masa di Aljabar ya, terus dibenahin itu di Aljabar gitu. Jadi ya maksud saya harus diperbaiki dari hulu sampai hilir, Mas. Nah, benar. Perbaiki semua. Jadi Turun ekosistem langsung. pariwisata itu nggak jalan karena si tour guide ini malah dia Iya. udah bawa tamu, tapi dia malah terancam gitu. Waduh, mahal banget bayarnya. Ya, ya ini yang Kebalik. ya, dalam arti saya bilang harus kita berubah. Betul. Bandung ini perlu perubahan, perlu dirubah, Mas. Dari mulai akhlaknya, pemimpinnya, ya sampai ke bawah. Termasuk juga anak-anak ya, pemuda juga harus kita rubah juga. Padahal sebenarnya potensi rezeki tanpa harus pungli juga sangat luas. Banyak. Ya kan timbul keserakahan. Makanya kenapa di Bandung ini disebut Gotham City, Gotham City bener. anarkis. Ah. Ya ternyata sudah kita cek, ternyata yang berbuat onar itu adalah anak-anak yang putus sekolah, Mas. Putus sekolah Kang Erwin. Ya. Makanya kalau saya jadi wali kota Bandung, pendidikan harus gratis. Nah, benar. Di tingkat SD, ya. SMP, SMA, SMP. kalau perlu yang kuliah juga harus gratis semua. Malah mungkin bisa nyambung dengan pemerintahan pusat kan mau gratis katanya. Ya harus nyambung gitu. Emang harus gratis. Jangan sampai anak ini putus sekolah. Harus turun kitanya dari tingkat RW, pemimpin di tingkat RW, kelurah juga harus kritis jangan sampai ada anak putus sekolah. Ya. Makanya ada ilmunya, Mas. Kalau anak kita ini pengen sukses dunia akhirat, 5. Pertama al-wa'yu ad-dini, kesadaran untuk beragama. Kedua al-wa'yu al-ilmi, kesadaran untuk menuntut ilmu. Ketiga al-wa'yu al-watoni, kesadaran untuk menuntut untuk berbangsa dan bernegara. Yang keempat al-wa'yu al-istimai, kesadaran untuk bermasyarakat. Dan yang kelima al-wa'yu anidomi, kesadaran untuk berorganisasi. Kalau diterangkan panjang, Mas. Masa itu 5 itu diterapkan Anak muda ke ya? anak-anak kita, saya yakin. Pertama agamanya dulu yang kuat. Kedua ilmu. Ya, ketiga posisinya bersadar, berbangsa, cinta, hubul watol minal imam gitu kan. Cinta tanah air lah gitu. Kita lahir di Bandung harus sayang nih ke kota Betul. Bandung ini. Kebersihan. Semua, kalau udah cinta itu semua akan Semua, ya, dikeluarkan. benar. Keempat, harus ada al-wayu al-istimai itu bermasyarakat. Jangan di imah we dikunci gitu kan, Tuh, ngurung batokeun, sosialisasi. kurung batokeun. Gaul. Tapi kalau nomor satunya udah kuat, al-wayu adininya, agamanya kuat semua juga. Termasuk berorganisasi. Makanya anak saya itu semua kenapa saya masukin pesantren masuk supaya kuat dulu agamanya. Nah, sekarang kan yang mau masuk sekarang masuk di Ansor, masuk di KNPI, di Karang Taruna, rencana mau jadi ketua remaja masjid Kota Bali. Jadi udah kuat, basicnya sudah kuat, semua terjaga gitu. Itu sih. Ya, menurut saya seperti itu gitu. Jadi, Apalagi ya? misal- Sampah, apalagi coba yang mau tanyain, Mas. Nah, kalau terangin kan banyak kalau terangin mah. kalau Apa yang mau transportasi tanyain publik apa? gimana Kang Erwin? Ya, kalau transportasi bagi saya sekarang ini saya akan menata lagi terminal ya. Terminal. Termasuk sekarang ada WUS tuh. Kalau bisa ada feeder dari stasiun ini bisa langsung ke kota Bandung. Bagaimana kita atur seperti itu. Kalau dulu kan sempat kalau perlu dulu tuh ada perjanjian dengan Jika Jepang ya, sekitar 8 triliun tuh tembusan dari kalau nggak salah ya Pasteur sampai Cileunyi itu dibangun kembali. Tapi emang kalau kerjasama dengan provinsi dan pusat gitu. Nah, untuk saat ini adalah
bagaimana kita menata lagi. Sekarang kan banyak shelter terbengkalai, terminal juga nggak pada jelas. Kita ada sub terminal, kita atur seperti itu supaya mengatur tidak kemacetan. Kalau perlu ada dikeluarkan perwal, regulasi dari Perda yang dibuat oleh DPR, dibuat perwal gitu. Mungkin di hari tertentu tidak boleh bawa mobil anak-anak sekolah baik SMA itu nggak boleh. Tapi naik bus yang kita sediakan gratis gitu Mas. Nggak boleh dianterin ini, dibuat gratis aja anak-anak gitu. Bisa seperti itu. Gitu Mas. Ya kita buat regulasi, kita analisa bagaimana kemacetan ini terjadi kan seandainya. Ya kalau saya sih punya ide, kita masih banyak tanah pemerintah Kota Bandung. Jangan sampai ada yang parkir di pinggir jalan. Nah, kita sediakan tempat khusus parkir, menghasilkan juga, menambah mengurangi pengangguran juga banyak gitu kan. Kita 7,2 triliun APBD Mas. 7,2 kita ini. Kang Erwin tuh banyak bocornya atau banyak bocornya, kurang gimana? Banyak bocornya. Soalnya kalau aku ngomong sama pejabat biasanya ngomongnya kurang mulu Kang. APBD kurang. Saya punya yakin kalau saya jadi wali kota Bandung, saya bisa menambah PAD Kota Bandung 3 kali lipat. 3 kali lipat Kang? Insya Allah. Sekarang PAD berapa Kang? Yang PAD-nya? PAD itu 2,4 segituan lah ya. Kita APBD-nya 7,2. 7,2. Saya 3 kali lipat lah. Kayak Kabupaten Bandung tuh APBD-nya dari 4, sekian 4,2 kalau nggak salah naik jadi 7,2 2 tahun tuh. Kabupaten Bandung apa di Kota Bandung Mas, banyak sekali potensi keuangan yang bisa didapat di sini. Itu naiknya dari parkir, dari ya? Hiburan, dari dari restoran. Wah, banyak kalau dikelola dengan benar. Makanya perlu dibenahi semua ini. Perlu dirubah semuanya ini. Parkir itu juga. Perlu pemimpin yang berani. Insya Allah saya berani merubah itu semua. Luar biasa. Billboard kan, billboard juga. Benahi semua. Kalau parkir tuh gimana Kang kira-kira solusinya? Kan banyak parkir kita kan bayar, nggak tahu itu uangnya masuk kemana. Ya kita benahi. Makanya nanti semua harus tegas. Pemimpin mengeluarkan perwal yang dilaksanakan oleh perangkatnya di tingkat bawah. Laksanakan kebijakan-kebijakan itu ya, yang melanggar ditindak langsung gitu kan, begitu. Aku dengar tuh kayak berapa bulan yang lalu apa akhir tahun lalu tuh di Surabaya tuh udah pakai QRIS dicoba. Di sini nggak ada coba pakai QRIS ini. Ya. Kayaknya kan langsung uang masuk tuh. Ya itulah. Makanya kalau saya jadi wali kota Bandung Mas, saya akan melayani masyarakat ini dengan e-procurement semua, dengan online semuanya, bayar pajak, PBB, semua online. Termasuk pelayanan dari kita ya, pelayanan itu semua cukup buka HP, masukin paspor, kita yang datang ke rumah masing-masing memberikan pelayanan perizinan dan lain semua. Ya. Jadi kita potong kondisi, kita berinteraksi langsung dengan personal supaya menghindari korupsi itu Mas, tindak kecil, pungli gitu kan, pungli itu kan yang itu, iya. Ya mudah-mudahan ya Mas ya, insya Allah. Penting Mas saya bilang tadi niatin bahwa kita ini bakal dihisap. Ya, tadi saya bilang khuluqum ro'in wa khuluqum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Tujuannya itu dulu aja lah, kita hidup pasti meninggal. Betul. Kita cari bekal di dunia ini untuk beribadah Mas gitu. Nah ini satu lagi nih, itu oke lah sebenarnya, aku yakin Kang Erwin dengan ketegasan bisa. Tapi ada satu Kang. Makanya satu nih, saya tuh punya keinginan, punya moto Mas. Kota Bandung ini harus menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali, livable Mas gitu. Kota Bandung ini jadikan kota yang menarik untuk investasi, invisibility. Jadikan kota Bandung ini menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi Mas, visibility semua. Semua buat seperti itu. Udah nyaman, investasinya banyak, dikunjunginya banyak, kata Mas tadi, dihindari pungli, parkir, macet, semua itu kita perbaiki semua. Pasti PAD kita akan tambah meningkat gitu kan, seperti itu. Jadi uang-uang itu tidak masuk ke saku personal, tidak masuk ke saku oknum. Oknum aparat. Ya apapun ya, oknum aja, baik itu oknum apapun gitu. Kalau PKL gimana Kang? Satu lagi dah ini aku tanya. Kalau PKL Kang? Gini Mas, yang tidak selesai walaupun sebenarnya saya menyelesaikan kemarin Citarum Harum. Waktu itu 50 orang, 100 orang. Waktu posisinya masyarakat ini kan di bantaran sungai dibersihkan tuh. Betul. Semua. Saya menyalahkan waktu itu ke provinsi ya, pemerintah. Karena begini, di saat seorang pemimpin mengeluarkan suatu kebijakan
Kalau itu berdampak sosial, harusnya selesaikan dulu dampak sosialnya. Pasti harus. Jangan dieksekusi dulu, itu macam hormat eksekusi dulu, tapi tidak selesaikan dampak sosialnya. Kan kasihan orang nggak punya duit, Bener. diusir, dibabat rumahnya kan pada yang tinggal di masjid, tinggal di posensip dan berbagai macam. Sekolah nggak bisa. Alhamdulillah gimana? perjuangan saya, ya alhamdulillah awalnya ini saya ketemu dengan dan sektor di rumah saya undang segala lurah, sama gimana solusinya kan seperti itu. Saya bawa ke dewan, ya alhamdulillah dewan sepakat semua, disetujui, alhamdulillah di Ketok Palu dianggarkan 11 miliar lebih, minimal mereka bisa ngontrak Mas selama setahun itu. Dan itu sebenarnya provinsi, sebenarnya bukan kota Bandung, cuma karena warganya tinggal di kota Bandung itu dampaknya kan seperti itu. Ya kita kan acuan saya, kita punya namanya Perda Kemiskinan, kalau nggak salah pasal 14 ayat 1, kota Bandung berhak mendapatkan sandang, pangan, perumahan. Makanya politik kita udah kemanusiaan Mas, gitu. Jadi apapun, makanya di kita tuh ada terkait PIM itu ada kaidah usul fikih mah, tasarruful imam al-riyah manutun bil maslahah. Jadi kalau kita milih pemimpin, dilihat kebijakan-kebijakannya apakah berdampak kemaslahatan atau tidak. Jadi kalau Kang Erwin jadi wali kota dan mau menertibkan PKL, dampak sosialnya dulu harus Contoh, misalnya gitu Kang. saya di kecamatan Kiara Condong, Bu Camat telepon saya, Kang ini yang dagang gimana? Saya bilang Bu Camat, kalau kita bersihkan semua, kasihan. Benar. Kita punya kemanusiaan. Gimana? Ini coba gimana? Dulu yang dagang tuh gini Mas. Ini kan gini nih. Dagang gini. Saya datang ke pedagang, Mang, saya bilang teh wayahna dagangna dibalikin jadi kieu, setengah dikosongkeun. Lamun jadi kosongkeun, Mang teh salah. Karena posisinya memang dagang di jalur emang tidak boleh dilarang, tapi karena kita punya kebijakan setengahnya dagangnya gini, jadi gini semua Mas, jadi masuk kalau nggak gini kan roda, jadi gini semua masuk semua, setengahnya udah kosong bersih, pakai taman semua segala macam. Yang pakai terpal, saya waktu itu ngomong ada namanya Pak Ajat kalau nggak salah, Pak sebagian terpalnya bisa buka nggak ganggu estetika keindahan tuh, ini saya nggak ada kursi. Udah ambil kursi saya di rumah, saya bilang berapa perlu kursi saya ambil, kasih, iya tapi dibuka, tapi jadi akhirnya nggak permanen dagangnya ya, gitu kan. Betul. Nah jadi gini Mas, kemarin kasus radar, saya juga beresin juga radar tuh, yang dagang kasihan kan dibersihin tuh, saya hanya ngomong bahwa alhamdulillah udah kena, saya bilang ini tanah negara lah, berilah ke masyarakat mah, apa sih kita nggak rugi, sebenarnya nggak rugi, dikasih hanya 40 meter buat dagang. Jalannya awalnya kasih 50 cm, saya bilang ke Pak BKAD jadi 1,5 meter. Itu Mas, jadi kita kebijakannya pro ke rakyat gitu Mas. Kalau emang posisinya tidak merugikan pemerintah kan tidak, ngebagi tanah aja nggak ngerugiin gitu kan. Nah dari PKL ya menurut saya tinggal dibuat komunikasi yang baik, dibuat solusi yang baik, kita tata dengan bagus, kita tata semua gitu. Beres menurut saya. Bisa pasti kan? Bisa, asal komunikatif mereka juga paham tuh gitu. Asal benar diniatkannya, benar ibadah, ngurusnya jangan ada di otaknya duit, di otaknya cuan gitu kan. Kadang-kadang gitu sih kayak niatnya menertibkan tapi sebenarnya ada maksud di balik itu. Nggak tahu walau alam bisawab ya gitu. Yang pasti niatkan semua betul-betul ibadah. Insya Allah Mas, ya mukhalibal qulub. Orang itu bisa berubah kalau kita niatnya ibadah, insya Allah. Yang awalnya benci jadi bisa disuka kalau niatnya ibadah itu. Iya, gitu Mas. Nah apalagi terakhir Kang Erwin, itu oke lah masalah Bandung. Nah ini Kang Erwin kan sudah komunikasi, aku baca berita, komunikasi ke Golkar, terus kemarin ke Nasdem, mungkin ada lagi yang aku nggak baca beritanya. Kira-kira Kang Erwin paling dekat kemana koalisinya Kang Erwin? Jadi kita ta'aruf Mas sudah dengan banyak ya. Banyak ya. Banyak. Dengan Bu Atalia saya diundang ya. Silaturahmi sudah ketemu, dengan calon-calon yang kemarin lah sudah ketemu dengan Pak Ronald. Terakhir Nasdem. Oh Pak Ronald juga udah? Udah. Ronald malah bilang jatuh cinta sama saya katanya. Wah luar biasa. Pak Ronald pas ketemu saya bilang jatuh cinta katanya seperti itu. Udah jatuh cinta aja. Cuman kan jatuh cinta juga kalau tidak ada eksekusi kan jadi manjang. Betul. Karena kalau sudah cinta harusnya langsung kawin gitu. Nah kemarin dari Nasdem terakhir kunjungan ke kita. Ya bagi saya sih ikan sepat, ikan gabus. Siapa cepat lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat, ikan lele, ikan sepat, ikan lele. Siapa
lebih cepat, jangan bertele-tele isinya gitu kan gitu. Jadi bagi saya sekarang ini saya mau laporan ke DPW, DPP kalau emang oke Langsung. dengan siapapun yang lebih cepat ya bagi saya sih langsung saja. Bagi saya sih insya Allah optimis lah. Saya berpasangan dengan siapapun saya siap gitu. Karena kenapa Mas? Saya mah Muslim, mukmin. Kekuasaan itu sudah ada di Al-Quran. Udah ada ya. Di surat Al-Imran ayat 26 kan jelas. Qulillahumma malikul mulki katanya Mas. Katakanlah Muhammad wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Jadi kekuasaan itu punya Tuhan, punya Allah. Betul. Tutimul mulka mang tasya'u. Allah berikan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Gimana Allah aja diberikannya kepada siapa? Wa tangji'u mulka mimang tasya. Allah cabut, engkau cabut, Allah cabut kekuasaan Udah. kepada siapa yang engkau kehendaki. Termasuk tadi waktu ijo mang tasya. Allah muliakan siapa yang engkau Allah kehendaki. Waktu dilu mang tasya. Allah hinakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi semua kemana Allah Mas, gimana Tuhan. Ya. Kita mau sifatnya, makanya saya kata Pak Kiai 4. 1 doa, kedua barokah, ketiga sedekah, keempat ikhtiar. Sama ikhtiar ya minta sama Allah. Ya. Minta ya Allah jadikanlah saya jadi eksekutif, terlepas jadi wali kota atau wakil gimana Allah. Ataupun nggak jadi tapi minta apa? Minta saja kepada Allah kan seperti itu. Apapun jadinya nanti ya itu kan gimana Allah. Kita mah hanya berencana, hanya pingin tetapi yang menentukan Tuhan. Betul. Allah. Jadi kalau gitu tenang saja, makanya saya santai aja. Makanya ya maju. Saya mungkin di antara calon wali kota Bandung saya yang paling lama bergeraknya. Saya saya tuh pas jadi dewan, ambulan saya, mobil serbaguna saya sudah di branding calon wali kota. Aku juga lihat mungkin mas ambulan saya udah lama. Iya. Billboard saya sudah pasang 3 tahun yang lalu. Calon wali kota itu, the next wali kota itu udah. Iya benar. Udah lama sebelum menjadi, saya tidak instan. Betul. Saya maju itu sudah direncanakan dan pemimpin itu harus berani, harus mau maju. Diniatkan mau maju. Kalau sekarang banyak yang baru ya, mau majunya. Tapi walau alam, Allah memberikannya kepada siapa. Yang penting bismillah, maju mudah-mudahan dari doa Allah. Saya malah takdirkan jadi pemimpin di Kota Bandung. Gitu Mas. Tapi di Bandung TV kayaknya belum sering Kang. Mungkin dibikin sering nanti Kang Herwin. Oke, siap lah. Kalau diundang saya harus datang. Siap. Kan berkah rezeki ini ketemu Mas gitu dengan Mas. Ya jadi silaturahmi mungkin warga Bandung jadi tahu oh ini Kang Erwin. Gitu Mas. Makanya sekarang saya tetap keliling Bandung. Keliling terus ya Kang Herwin. Keliling, saya ada program namanya ngador. Ngahitan door to door. Wah. Jadi saya datang langsung ke masyarakat, mangga kalau mau warga Bandung datang ke masyarakat, disunat di situ saya datang ada fasilitas. Ya. Ada uang cecepnya dari saya, ada fasilitas mainan lah dan lain-lain lah. Buat biasa orang sudah ada topi, ada tutup kepala ya topi haji, ada sarung dan lain-lain saya berikan. Dan juga mungkin saya keliling juga ngisi tausiah ya, keliling kalau ada yang undang. Tapi sekarang ini kita membuat namanya kayak tarling lagi. Apa itu Kang? Tarling itu tausing ya, tauling sini. Tausiah keliling. Gitu Mas ya, keliling Kota Bandung. Ya kita lagi inilah ikhtiar. Atau di sini aja Kang, ini kan masih luas nih. Mm-mm. Kumpulin mahasiswa atau ibu-ibu di sini ngomongin suatu topik. Boleh Tanya. siap. Boleh siap. Kita bisa kumpulin Kang. Siap Mas. Baik setelah Siap, Pak. ta'arufnya jadi tadi atau sebelum ta'arufnya jadi tadi. Ya nggak tahu ini saya dengan siapa pasangan. Cuman bagi saya siapa yang lebih cepat itu aja bagi saya sih. Sekarang kan begini, ketemu. Kalau sama langsung siap, maju ayo, Bismillah salaman. Nah gitu saya mah. Ya kan gitu. Iya. Jangan terlalu lama pacaran. Iya benar-benar. Dosa jadinya kan gitu. Lalu aja saya mah ya nanti siapa yang siap langsung saja DPW DP setuju langsung saya mah gitu Mas. Siapapun ya. Dan alhamdulillah hasil survei kan saya di 4 lembaga survei saya tertinggi. Tertinggi Kang ya. Iya. Kemarin gua nonton. Ya, cuma ada yang baru jadi saya kedua gitu kan. Satu kalau nggak 1 2 gitu. Ya pokoknya begitu. Siap Kang Erwin, terima kasih banyak sudah Sama-sama. mampir hari ini. Semoga lancar Amin ya proses Allah. ta'arufnya ataupun perjalanan. Amin. Ya doakan aja lah Keliling-keliling ke sama Mas. masyarakat. Nanti kalau sudah jadi wali kota diundang lagi ke sini ya. Oh pasti. kita tagih lagi janji yang tadi kan. Oh, Bener iya. kan, bener kan? Boleh ditulis janji saya itu kan ada juga di media, ada saya tulis juga ya. Udah Di dituliskan. Tribun, di Detikom, udah saya tulis juga. Terutama program terkait saya. pungli itu yang kerasa betul di masyarakat kan. Beresin semua Mas, diberesin dari hulu sampai diberesin semua. Oke, demikian Sobat Oces, sampai ketemu lagi di episode Oces selanjutnya. See you.